Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1881 sampai bab 1890. Bagi Geralt, mereka pantas mati. Alih-alih membiarkan mereka datang dan menyebabkan masalah, Geralt lebih suka menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, dia akan bisa menghindari masalah yang lebih besar. Setelah menatap mereka selama beberapa detik, Geralt mengeluarkan Pangrotom Rune. Dengan gelombang kuat dari Pangrotom Rune, Geralt memusnahkan jiwa mereka berdua. Orang-orang seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk bereinkarnasi. Mereka seharusnya berubah menjadi ketiadaan. Setelah menangani masalah ini, Geralt segera pergi. Geralt tahu bahwa keesokan paginya, kematian kepala geng Horcrux akan dilaporkan di setiap saluran berita. Dan berita itu pasti akan mengejutkan seluruh kota. Namun, sebagian besar orang hanya akan merasa senang melihat kepala geng akhirnya dihukum karena perbuatan jahatnya. Setelah kembali ke tempatnya, Geralt kembali ke tubuhnya dan tertidur. Keesokan paginya, sebuah panggilan telepon membangunkan Geralt. Ketika Geralt terbangun, dia mengambil teleponnya dan melihat bahwa itu dari Harold. Geralt secara kasar bisa menebak untuk apa Harold memanggilnya. Dia harus meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan kepala geng Horcrux. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Geralt menjawab panggilan itu. Halo, Tuan Lee. Geralt menyapa Harold dengan suara lelah. Harold sepertinya bisa merasakan nada bicara Geralt. Jadi dia segera meminta maaf dengan sopan. Tuan. Geralt, aku minta maaf meneleponmu pagi-pagi begini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di markas geng Horcrux tadi malam. Kepala geng dan salah satu bawahannya meninggal. Kematian mereka sangat aneh. Dan bawahan lainnya mengatakan bahwa mereka tidak melihat siapapun ketika itu terjadi. Seperti yang diharapkan, Harold memang memanggil Geralt mengenai kasus itu. Oh benarkah? Oke, saya akan segera ke sana. Geralt berpura-pura terkejut sebelum setuju untuk membantu. Setelah menutup telepon, Geralt bangkit dari tempat tidurnya. Ketika dia keluar dari kamarnya, Ray dan gadis-gadis itu sudah menonton televisi di ruang tamu. Berita tentang kematian pemimpin geng Horcrux sedang dilaporkan di berita. Ketika Geralt keluar, mereka bertiga menatapnya secara bersamaan. Kenapa kau menatapku? Geralt bertanya dengan heran. Geralt, apakah masalah geng Horcrux ada hubungannya denganmu? Juno sepertinya merasakan sesuatu, dan dia langsung menanyainya. Betul sekali, itu aku. Ketika ditanya, Geralt tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Jadi, dia memilih untuk mengakuinya. Apa, saudara Geralt? Apakah benar kamu yang melakukannya? Mendengar kata-katanya, Ray berteriak kaget. Jika saya tidak pergi ke mereka, mereka akan datang dan mengganggu kami. Saya mendengar mereka berbicara tentang menghabisi kami. Jadi saya mengambil tindakan terlebih dahulu. Geralt menjelaskan dengan nada normal. Juno dan keduanya mengerti setelah mendengar kata-katanya. Baiklah, Ray, ayo kita pergi ke markas besar geng Horcrux sekarang. Tuan Lee barusan menelepon dan meminta kami pergi ke sana. Kemudian, Geralt memberi tahu Ray. Apa? Dia meminta kami untuk pergi ke sana. Saudara Geralt, apakah mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah Anda? Ray terkejut dan menatap Geralt dengan ragu. Jangan khawatir, mereka tidak akan tahu itu aku. Mereka hanya ingin kita membantu menyelesaikan kasus ini. Lebih baik begini, saya hanya bisa memikirkan alasan acak dan memberitahu mereka itu. Lagi pula, mereka tidak tahu bagaimana kita melakukan bisnis kita. Geralt memberi tahu Ray. Semuanya berada di bawah kendali Geralt. Dia tidak akan pernah meninggalkan bukti apapun. Selain itu, hanya Geralt yang bisa menangani hal seperti itu dengan sempurna. Karena itu, Geralt dan Ray meninggalkan rumah dan menuju ke markas besar geng Horcrux. Broter Geralt, kamu seharusnya menggunakan teknik out of body experience itu, kan? Kapan saya bisa mempelajarinya? Di dalam mobil, Ray bertanya pada Geralt dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin mempelajari keterampilan itu. Jangan terburu-buru, kamu akan mempelajarinya suatu hari nanti. Tetapi kamu harus fokus pada dasar-dasarnya terlebih dahulu. Geralt menoleh dan menatap Ray. Beberapa keterampilan tidak mudah dikuasai. Seseorang tidak bisa belajar berlari sebelum dia bisa berjalan.
Mereka tiba di markas besar geng Hoklux saat mereka sedang berbicara. Tempat itu dikelilingi oleh banyak orang di dalam dan di luar. Itu benar-benar ramai. Sudah ada beberapa mobil Dewan Agung di depan gedung. Dan para inspektur sedang bekerja untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Geralt berjalan bersama Ray. Ray, jangan katakan apa-apa begitu kita masuk. Aku akan menangani semuanya. Geralt mengingatkan Ray dengan lembut saat mereka masuk. Ray mengangguk mengerti. Saya mengerti. Saudara Geralt. Ray tahu apa yang dimaksud Geralt. Ketika mereka tiba di pintu masuk, Inspektur Dewan Agung menghentikan mereka. Di mana Tuan Li? Dia mencari kita. Saya Geralt Crawford. Geralt melirik inspektur yang tidak mengizinkan mereka masuk dan bertanya. Pada saat yang sama memberitahu dia identitas dan namanya. Ketika dia mendengar nama Geralt, inspektur itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Maaf, Tuan Crawford. Tuan Li sudah lama menunggumu. Inspektur dengan cepat membiarkan mereka masuk saat dia berbicara. Meskipun dia belum pernah melihat Geralt, dia pernah mendengar namanya. Dia tidak menyangka bahwa orang di depan matanya adalah Geralt Crawford. Jadi, dia dengan cepat memberi jalan dan membiarkan mereka masuk. Dia tidak ingin menunda penyelidikan karena dia tidak bisa disalahkan untuk itu. Geralt membawa Ray masuk. Begitu masuk, Harold dengan cepat maju ke depan untuk menyambut mereka. Bapak, Crawford, Anda akhirnya di sini. Harold menyapa Geralt sebentar dan membawa mereka ke tempat kejadian. Geralt pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia pura-pura tidak tahu jalan dan membiarkan Harold memimpin mereka masuk. Di aula, dapat dilihat bahwa Roger dan pria yang terluka itu terbaring di genangan darah mereka sendiri. Apa yang terjadi? Geralt bertanya dengan curiga. Mereka tewas dalam satu serangan. Menurut bawahan, Roger dan pria yang terluka itu terangkat dari tanah oleh kekuatan yang tak terlihat. Kemudian, tenggorokan mereka tiba-tiba disayat, dan mereka mati di tempat. Agak aneh ketika mereka mati. Harold membagikan setiap informasi yang dia miliki dengan Geralt setelah Geralt mendengarnya. Dia sama sekali tidak terkejut. Ada lagi selain ini. Setelah jeda, Geralt bertanya pada Harold lagi. Harold menggelengkan kepalanya. Selain ini, tidak ada yang lain. Harold menjawab tanpa daya. Geralt membawa Ray dan melihat sekeliling. Bahkan jika Geralt yang melakukannya, dia masih harus berpura-pura sedang mencoba menyelesaikan kasus ini. Aura kebencian yang sangat kuat. Tiba-tiba, Geralt merasakan aura kebencian yang sangat kuat, dan dia berseru. Aura dendam. Kenapa aku tidak merasakannya? Harold bertanya dengan bingung. Geralt melirik Harold. Kamu adalah pria biasa. Jadi kamu tidak bisa merasakannya. Geralt memberikan jawaban sederhana. Mendengar ini, Harold merasa sedikit tidak berdaya. Berpikir bahwa akan lebih baik jika Geralt bisa memberitahunya secara lebih implisit. Ray, yang berdiri di samping, merasa agak lucu. Namun, hanya Geralt yang bisa melihat semuanya. Ray mengira Geralt hanya berpura-pura saat mengatakan itu. Namun, itu sebenarnya benar. Geralt memang merasakan aura kebencian yang kuat. Geralt tidak merasakan aura ini tadi malam. Tapi hari ini, aura itu tiba-tiba muncul. Ini benar-benar mengejutkan Geralt karena dia yakin aura itu tidak berasal dari jiwa Roger dan pria yang terluka itu. Ini karena jiwa mereka telah dilenyapkan oleh Geralt menggunakan Pangrotom Rune sebelumnya. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Seseorang pasti telah meninggal di sini. Dan mayatnya pasti masih ada di suatu tempat. Bapak, Lee, saya sarankan Anda mencari tempat itu dari atas ke bawah. Terlepas dari tubuh Roger dan pria dengan bekas luka itu, pasti masih ada mayat yang disembunyikan di suatu tempat di tempat ini. Kalau tidak, tidak akan ada aura kebencian yang begitu kuat di sini. Setelah jeda, Geralt menginstruksikan Harold. Harold tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan setelah mendengar kata-kata Geralt. Dia mulai memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa tempat itu secara menyeluruh. Adapun Geralt dan Ray, mereka mulai mencari tempat lain. Ketika tidak ada orang di sekitar, barulah Ray bertanya kepada Geralt. Kak Geralt, apa yang kamu katakan tadi semuanya palsu, kan? Tanya Ray curiga. Siapa yang memberitahumu itu? Ketika saya datang ke sini tadi malam, saya tidak merasakan aura kebencian yang begitu kuat. Tampaknya geng Hoklux pasti telah melakukan terlalu banyak hal buruk di masa lalu. Geralt terlihat sangat serius saat mengatakan itu pada Ray. Dia tidak bercanda. Setelah mendengar itu, Ray menyadari bahwa apa yang dikatakan Geralt tadi adalah benar. Dia awalnya mengira Geralt hanya berakting di depan Harold. Setelah beberapa saat, teriakan keras terdengar. Segera, semua orang berlari ke arah dari mana suara itu berasal. Mereka datang ke dinding dan melihat tengkorak mencuat dari lubang di dinding. Melihat ini, Ray menatap Geralt.
Itu memang benar. Dia sekarang percaya pada kata-kata Geralt. Harold mengerutkan kening, dan wajahnya berubah muram. Sekarang, Harold lebih percaya pada kemampuan Geralt, karena semuanya persis seperti yang dikatakan Geralt kepadanya. Hancurkan dinding dan gali mayatnya. Harold memerintahkan bawahannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka mulai bekerja, menghancurkan dinding. Akhirnya, kerangka di dinding jatuh satu persatu. Saat kerangka itu jatuh, semua orang terkejut. Tidak hanya ada satu set kerangka, tetapi beberapa. Ya Tuhan, ada begitu banyak set kerangka. Ketika Ray melihat ini, dia berseru, pasti ada lebih dari satu mayat di sini. Geralt mengingatkan Harold. Sebagai seorang inspektur, Harold secara alami dapat melihat itu. Dia sama terkejutnya. Dia tidak menyangka bahwa masih ada begitu banyak mayat yang tersembunyi di dalam geng Horcrux. Tidak heran Geralt mengatakan bahwa ada aura kebencian yang kuat di sini. Tampaknya benar. Cepat, dapatkan seseorang untuk menyatukan tulang-tulang ini. Setelah itu, Harold memerintahkan anak buahnya sekali lagi. Gemuruh. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan guntur bergemuruh. Oh tidak, auranya semakin kuat. Geralt terkejut. Cepat, Tuan Li. Bawa anak buahmu keluar dari sini. Keluar sekarang. Aura maskulin di tubuhmu adalah target para hantu pendendam. Segera. Geralt berteriak pada Harold. Mundur. Harold langsung berteriak tanpa berpikir dua kali. Mendengar ini, semua inspektur mundur dari aula bersama Harold dan segera berdiri di pinggir jalan. Begitu berada di luar, Harold dan anak buahnya melihat kabut hitam bergegas ke aula geng Horcrux dari langit. Melihat ini, semua orang di tempat kejadian ketakutan. Mereka pikir itu sangat menakutkan karena mereka belum pernah melihat hal seperti itu terjadi sebelumnya. Pada saat itu, hanya Geralt dan Ray yang tersisa di dalam aula. Geralt melirik ke arah Ray, yang ada di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar sekarang, teriak Geralt. Kakak Geralt, aku ingin tinggal untuk membantumu. Jawab Ray, apa yang bisa kamu bantu? Anda belum belajar apapun. Aku bisa menangani ini sendirian. Cepat keluar sebelum terlambat. Geralt mengejar Ray keluar dari aula. Itu bukan bahan tertawaan karena Ray adalah orang biasa seperti Harold Lee. Jadi, aura maskulin di tubuh mereka sangat memikat para hantu pendendam. Kakak Geralt, pergilah. Apa kau tidak mendengarkanku? Ray ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung dimarahi oleh Geralt. Ketika Ray mendengar itu, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menuruti Geralt. Jadi, dia berbalik dan berlari menuju pintu. Bang, namun, sudah terlambat. Pintu terayun menutup dan memblokir pintu masuk. Melihat ini, Geralt tahu sudah terlambat. Kamu tidak bisa keluar sekarang. Kembali ke sini. Mengetahui bahwa Ray tidak bisa keluar, dia langsung menginstruksikan Ray. Ray berjalan ke Geralt dengan patuh, meraih ujung kemejanya. Desir. Detik berikutnya, kabut hitam muncul di depan mereka. Kabut hitam mengelilingi mereka terus-menerus, hampir seperti sedang menunggu sesuatu. Ray tidak berani mengeluarkan suara atau bernapas. Hantu macam apa kamu? Tunjukkan dirimu. Geralt menatap kabut hitam dan berteriak dengan marah. Karena itu, Geralt memanggil pedang Astrabais miliknya dan mengayunkan pedangnya. Kabut hitam merasakan kekuatan dari pedang dan mundur lebih jauh dari mereka. Kemudian, kabut hitam berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan mereka. Itu adalah hantu wanita pendendam dengan wajah pucat, bibir merah, dan mata merah darah. Hantu perempuan ini dibentuk oleh perpaduan beberapa mayat perempuan. Jadi itu adalah hantu pendendam yang sangat kuat. Aku tahu kamu dibunuh oleh geng Horcrux. Namun, Roger sudah mati. Jadi kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Geralt berkata kepada hantu perempuan itu. Hantu perempuan itu menatap Geralt dan melepaskan pita merah ke arah Geralt tanpa berkata apa-apa. Geralt segera mengayunkan pedang Astrabais miliknya dan mulai bertarung dengan hantu wanita itu. Ray yang bersembunyi di belakang Geralt bergerak ke sana kemari. Dia tidak berani membuka matanya untuk melihat hantu wanita pendendam. Berpikir bahwa itu terlalu menakutkan. Detik berikutnya, hantu perempuan itu melepaskan pita merah lagi dari tangannya yang lain. Kali ini, pita merah terbang ke arah Ray. Ray, hati-hati. Geralt berteriak pada Ray untuk memperingatkannya. Mendengar peringatan Geralt, Ray langsung membuka matanya. Saat berikutnya, pinggang Ray sudah diikat oleh pita merah. Desir, Ray terseret ke depan. Melihat ini, Geralt bereaksi cepat dan memotong pita merah dengan pedangnya. Jepret, untungnya, Geralt cukup cepat. Dia memotong pita merah dan menyelamatkan Ray. Rantai jiwa. Setelah menyelamatkan Ray, Geralt melemparkan rantai jiwanya ke arah hantu. Rantai jiwa terbang menuju hantu perempuan.
Namun, hantu perempuan bukanlah sasaran empuk. Dia melambaikan pita merahnya untuk memblokir rantai jiwa. Tidak memberinya kesempatan. Geralt melompat ke depan dan bergegas menuju hantu perempuan itu. Kecepatan Geralt sangat cepat sehingga hantu perempuan itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian, Geralt menikam hantu perempuan itu dengan pedang Astra Bais miliknya. Memusnahkan. Geralt berteriak marah dengan suara yang dalam. Dengan itu, pedang Astra Bais memancarkan api biru tua dan menelan hantu wanita itu. Kemudian, menggunakan kekuatan pedang lagi, Geralt menyerap dan memusnahkan hantu perempuan itu. Setelah menghabisi hantu perempuan itu, Geralt berlutut. Tubuhnya mulai memancarkan api biru gelap. Ini terjadi ketika Geralt sedang menyerap hantu ke dalam tubuhnya. Namun, Geralt tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mengalahkan hantu perempuan. Apakah kamu baik-baik saja, saudara Geralt? Melihat ini, Ray segera bergegas maju dan bertanya kepada Geralt dengan prihatin. Jangan datang ke sini. Jangan sentuh aku. Geralt mengingatkan Ray. Ray langsung berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, api biru tua di sekitar Geralt akhirnya menghilang. Dan dia kembali normal. Geralt berdiri sekali lagi dan menatap Ray. Jika kamu baru saja menyentuhku, kamu akan dikonsumsi oleh aura dan langsung berubah menjadi hantu pendendam. Geralt mengucapkan kata demi kata. Mendengar itu, Ray kaget. Dia tidak tahu konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada saat yang sama, langit telah kembali normal. Awan hitam di langit telah menghilang sepenuhnya. Melihat ini, Harold tahu bahwa krisis di dalam pasti telah terangkat. Ledakan, pintu yang menghalangi pintu masuk aula dihancurkan. Dan Geralt dan Ray berjalan keluar bersama. Melihat mereka keluar, Harold menarik napas lega. Harold dengan cepat mendekati mereka. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Crawford? Harold mengkhawatirkan keselamatannya. Saya baik-baik saja, Tuan Lee. Hantu pendendam telah ditangani. Tidak apa-apa sekarang. Roger dan pria yang terluka itu dibunuh oleh hantu itu. Geralt berkata kepada Harold, terima kasih, Tuan Crawford. Kamu sangat luar biasa. Harold berterima kasih kepada Geralt dengan penuh semangat. Sekarang, dia percaya sepenuhnya pada kekuatan Geralt. Dan dia tidak akan meragukannya lagi. Tidak apa-apa, Tuan Lee. Anda terlalu sopan. Ini kewajiban kita. Geralt menjawab dengan rendah hati. Kemudian, Geralt berkata kepada Harold, Tuan Lee, karena sekarang aman, aku akan menyerahkannya padamu. Kami akan pergi. Tentu saja, hati-hati, Tuan Crawford. Harold mengucapkan selamat tinggal kepada Geralt dengan hormat. Setelah itu, Geralt dan Ray meninggalkan Horcrux Gang dengan mobil. Saudara Geralt, sepertinya kebenaran tentang masalah ini tidak akan ditemukan. Di dalam mobil, Ray berbicara, merasa sangat beruntung. Hehe, aku tidak menyangka akan ada hantu pendendam di aula. Jadi, saya hanya menyalahkan semuanya. Bagaimanapun, keduanya pantas mati. Geralt berkata dengan senyum tipis. Sebenarnya, bahkan tanpa hantu pendendam itu, tak seorang pun akan mengetahui bahwa Geralt lah yang telah membunuh Roger dan pria yang terluka itu. Itu hanya kebetulan. Jadi Geralt hanya menyalahkan hantu pendendam ini. Ray, lain kali ketika aku menyuruhmu pergi, jangan ragu. Untungnya, hantu pendendam kali ini tidak terlalu kuat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Geralt mengingatkan Ray. Oke, saya mengerti. Saudara Geralt. Ray mengangguk patuh. Apa yang terjadi hari ini terlalu menakutkan baginya terutama ketika pita merah telah diikatkan di pinggangnya. Dia masih merasa ngeri ketika dia memikirkannya. Untungnya, dia punya Geralt. Kalau tidak, dia akan dikutuk. Mulai besok, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan dasar. Setelah Anda menguasai fondasinya, saya akan mengajari Anda cara melindungi diri sendiri. Setelah itu, Geralt menyarankan. Betulkah? Hebat sekali. Saudara Geralt. Saya akhirnya bisa mulai mempelajari keterampilan. Ray berteriak kegirangan saat mendengarnya. Keduanya tiba di kantor di tengah percakapan mereka. Sekembalinya ke kantor, mereka melihat Juno dan Yersa sedang menonton berita tentang geng Horcrux. Berita itu menyiarkan adegan ketika langit di atas tempat geng Horcrux menjadi gelap. Hei, kamu kembali. Melihat mereka berdua, Juno berdiri dan menyapa mereka. Ya, Geralt menjawab sambil tersenyum. Bagaimana itu? Saya dapat melihat bahwa sesuatu terjadi dari televisi. Tanya Juno khawatir. Geralt tersenyum dan menjawab, tidak apa, hanya ada hantu pendendam yang bersembunyi di markas besar geng Horcrux. Mendengar penjelasannya, Juno langsung mengerti. Jadi, kamu menyalahkan semuanya pada hantu pendendam itu. Juno cerdas. Dan dia langsung menebaknya.
Iya, itu menyelamatkan saya dari banyak masalah dengan cara itu. Geralt mengangkat bahu dan berkata, bagus. Kalau begitu, Juno yakin setelah mendengarnya. Ngomong-ngomong, Geralt, Yan barusan menelepon. Dia mencarimu. Anda harus pergi dan bertemu dengannya nanti. Saat itu, Juno ingat tentang panggilan telepon dan memberi tahu Geralt. Yan, kenapa dia mencariku? Geralt ragu. Yan Williams adalah teman baik Geralt. Namun, Yan adalah pria yang menyenangkan yang hanya suka makan, minum, dan bermain. Dia selalu keluar. Jadi Geralt tahu orang seperti apa dia. Sekarang dia sedang mencarinya. Pasti ada sesuatu. Baik, aku akan pergi dan menemuinya nanti. Geralt tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyetujui saran Juno. Juno, kamu bisa mulai mengajari Ray dan Yersa beberapa pengetahuan teoretis tentang kultivasi di malam hari. Kemudian, Geralt memberi tahu Juno. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Baik, kalau begitu, aku akan pergi dan mencari Yan sekarang. Hubungi aku jika ada apa-apa. Geralt mengingatkan Juno sekali lagi dan meninggalkan kantor. Setelah dia meninggalkan kantor, dia pergi ke tempat Yan. Di perjalanan, dia tidak lupa menelepon Yan. Panggilan itu dijawab dalam waktu singkat. Halo, Yan, kenapa kamu mencariku? Geralt bertanya pada Yan, yang ada di ujung telepon dengan rasa ingin tahu. Geralt, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Yan berkata kepada Geralt dengan penuh semangat. Hal baik, apa hal yang baik? Geralt masih ragu. Saya akan memberitahumu nanti. Yan membuat Geralt tegang. Mendengar ini, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Anak laki-laki ini bertingkah misterius lagi. Bagaimanapun, Geralt tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu orang seperti apa Yan itu. Baik, apakah Anda di rumah sekarang? Saya sedang dalam perjalanan ke sana. Aku akan sampai di sana dalam waktu sekitar 10 menit. Geralt bertanya pada Yan sebelumnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menuju ke sana. Begitu cepat. Ya, saya di rumah. Yan terkejut. Tapi dia langsung menjawab. Baik, tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Geralt menjawab dan menutup telepon. Anak kaya seperti Yan selalu seperti itu. Dari nada suaranya, Geralt tahu bahwa dia harus bermain-main di rumah saat ini. Namun, Geralt tidak mau ambil pusing soal itu. Bagaimanapun, itu adalah masalah pribadi Yan. Setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda. Setelah 10 menit, Geralt tiba di tempat Yan, sebuah villa mewah. Geralt memarkir mobilnya dan berjalan ke pintu. Tepat pada waktunya, dia melihat Yan keluar melalui pintu dengan seorang wanita melingkari lengannya. Melihat ini, Geralt tersenyum tak berdaya. Seperti yang dia duga, Yan memang melakukan itu. Setelah mengantar wanita itu pergi, Yan menatap Geralt. Hei saudara, Anda di sini. Yan sangat senang melihat Geralt. Dia maju dan membuka tangannya. Geralt dan Yan saling berpelukan. Kamu bahkan tidak berhenti selama sehari. Hati-hati atau tubuhmu tidak akan bisa menerimanya. Geralt menggodanya. Itu tidak mungkin. Saya dalam kondisi sangat baik. Saya tidak takut bermain dengan dua orang bersama-sama, kata Yan dengan percaya diri. Geralt tersenyum dalam hatinya. Yan masih menjadi dirinya yang dulu. Dia tidak pernah berubah. Kemudian, keduanya pergi ke ruang tamu dan duduk. Yan menuangkan segelas anggur untuk Geralt, dan mereka mulai berbicara sambil minum. Katakan padaku, Yan, mengapa Anda mencari saya? Apa yang begitu misterius? Geralt langsung to the point dan bertanya langsung pada Yan. Hubungannya dengan Yan sangat dekat, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia hanya bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Geralt, seperti ini, saya menemukan tempat, dan dikabarkan ada banyak harta di sana. Saya harap Anda dapat bergabung dengan saya untuk menjelajahi tempat itu. Kami mungkin menemukan beberapa barang bagus. Yan tidak ragu-ragu dan memberitahunya dengan lugas. Ketika Geralt mendengarnya, dia ragu sejenak, memikirkan tempat bagus apa yang dimaksud Yan. Di mana itu? Geralt langsung bertanya. Hehe, Geralt, pernahkah Anda mendengar tentang Gunung Dakrion? Yan mencoba membuat Geralt tegang dan bertanya dengan nada main-main. Geralt ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Aku tahu, bukankah itu objek wisata? Kenapa kau menanyakan itu padaku? Geralt memandang Yan dengan curiga saat dia menjawab. Dia tidak mengerti mengapa Yan tertarik pada objek wisata. Yah, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, Geralt. Meskipun tempat itu adalah objek wisata, sebenarnya ada gua yang dalam yang tersembunyi di gunung. Dan ada banyak harta karun di dalam gua. Yan memberitahu Geralt dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Betulkah? Tapi, Yan, dari siapa kamu mendengar tentang ini? Geralt sedikit terkejut. Jadi dia segera bertanya pada Yan.
Agar Yan mengetahui rahasia semacam itu, pasti ada seseorang yang memberitahunya. Dan pasti ada plot di balik ini. Yan ragu-ragu dan tidak menjawab. Geralt, katakan saja padaku apakah kamu mau bergabung denganku atau tidak. Jika ya, saya akan memberitahu Anda semuanya. Setelah jeda, Yan menyarankan. Mendengar ini membuat Geralt semakin curiga. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Sudah lama sekali Yan tidak mencarinya. Dan sekarang ketika dia datang mencarinya tiba-tiba, dia menyimpan beberapa informasi yang sangat rahasia. Dia pasti memiliki beberapa motif di balik ini. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menjanjikan apapun padamu. Kata Geralt terus terang. Meskipun Geralt dekat dengan Yan, dia tidak akan begitu saja membuat janji tentang apapun. Dia harus memikirkannya terlebih dahulu. Yan, apakah kamu masih menganggapku sebagai saudaramu? Jika Anda melakukannya, maka katakan yang sebenarnya. Dari mana Anda mendengar ini? Sebenarnya kamu bekerja dengan siapa? Geralt mengucapkan kata demi kata. Geralt tahu Yan tidak akan melakukan hal seperti itu sendirian. Dia harus bekerja dengan seseorang. Namun, Geralt masih ragu apakah kolaborasi itu bagus atau tidak. Itulah masalahnya. Ding dong. Sebelum Yan bisa membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan Geralt, bel pintu berbunyi. Yan bangkit untuk segera membukakan pintu. Ketika dia membuka pintu, mereka melihat seorang pria parubaya masuk dengan tongkat. Seorang wanita berjaket kulit masuk bersamanya. Di belakang mereka, ada dua pengawal. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang cukup terkenal. Geralt, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Ketua Sun Group, Tuan Tai Lamano. Dan ini adalah sekretarisnya, Nona Hailey Hangs. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan saya. Yan berkata kepada Geralt. Geralt langsung menunjukkan keraguan di wajahnya. Geralt kurang lebih tahu tentang Sun Group ini. Perusahaan mengkhususkan diri dalam pengeboran minyak dan pertambangan besi. Namun, itu hanya dangkal. Sebenarnya, Geralt tahu bahwa Sun Group juga menjalankan bisnis rahasia. Dan itu adalah perburuan harta karun. Hanya saja Geralt tidak pernah mengharapkan Yan untuk bekerja dengan orang-orang dari Sun Group. Saya sudah lama mendengar tentang Anda, Geralt Crawford. Sekarang setelah saya melihat Anda secara langsung, Anda memang orang yang luar biasa. Tai Lamano menyapa Geralt sambil tersenyum. Hehe, kamu terlalu sopan, Pak Lamano. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan Anda dan perusahaan Anda. Geralt menjawab dengan sopan. Geralt, Tuan Lamano membayar kita 30 juta dolar untuk menjelajahi Gunung Dakrion dan Gua Rahasia kali ini. Ini kesempatan bagus. Yan berjalan ke Geralt dan mencoba membujuknya sekali lagi. Geralt melirik Yan dan menatap Tai Lamano. Bapak, Lamano, bagaimana Anda tahu tentang gua tersembunyi di Gunung Dakrion? Dan bagaimana Anda mengetahui bahwa ada harta karun di dalamnya? Tanya Geralt. Tentang ini, saya tidak bisa menjawab Anda. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa semua yang saya tahu muncul di peta yang diturunkan oleh nenek moyang saya. Aku hanya membutuhkan kalian berdua untuk melakukan perjalanan ke gunung untukku. Saya tahu Crawford sangat mampu melakukan hal-hal psikis dan eksplorasi. Itu sebabnya saya meminta Tuan Williams untuk mencari Anda. Saya harap Anda dapat membantu kami. Tai Lamano berkata dengan nada serius. Tentu saja Geralt tahu apa yang dipikirkan Tai Lamano dalam pikirannya. Dia menginginkan harta karun itu. Bapak, Crawford, saya tahu Anda sedang mencari sesuatu. Dan menurut catatan dari nenek moyang saya, barang yang Anda cari kemungkinan besar ada di Gunung Dakrion. Saya harap Anda bisa memikirkannya. Melihat Geralt tidak menunjukkan respon, Tai Lamano menyarankan sekali lagi. Geralt terkejut ketika dia mendengar itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Yan. Tidak banyak orang yang tahu tentang barang yang dia cari. Dia yakin Yan pasti sudah memberitahu Tai Lamano tentang hal itu. Kalau tidak, yang terakhir tidak akan tahu tentang itu. Ketika Yan melihat wajah Geralt, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Geralt. Dia tahu Geralt akan marah padanya. Setelah beberapa saat, Geralt berbicara. Baik, saya bisa berjanji bahwa saya akan bergabung dengan eksplorasi. Namun, begitu kita berada di sana, semuanya harus berada di bawah komandoku. Geralt mengusulkan. Mendengar usulan Geralt, Tai tidak punya pendapat lain. Tentu saja tidak masalah. Tai segera menyetujuinya. Baginya, itu baik-baik saja selama Geralt mau pergi bersama mereka. Adapun hal-hal lain, dia tidak bisa diganggu. Bapak, Crawford, mari kita doakan kolaborasi yang bahagia. Tai tersenyum dan berkata kepada Geralt. Tentu, Geralt menjawab dengan acuh tak acuh. Karena itu, Tai dan sekretarisnya meninggalkan rumah. Setelah mereka pergi,
Hanya Gerald dan Yan yang tersisa di rumah. Gerald. Aku. Yan memandang Gerald dan menundukkan kepalanya. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia merasa bersalah karena memberitahu Tai tentang masalah Gerald. Mendesah. Yan. Apakah Anda tahu jenis bisnis apa yang dijalankan Sun Group sehingga Anda berani bekerja dengan orang-orang ini? Gerald bertanya pada Yan tanpa daya. Gerald sangat menyadari bisnis Sun Group. Itulah yang menurutnya paling mengkhawatirkan. Mendengar pertanyaannya, Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Maafkan aku, Gerald. Yan hanya bisa meminta maaf dengan lembut. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena saya sudah berjanji untuk mengambil pekerjaan itu. Saya akan melakukannya dengan benar. Tapi Yan, aku harap kamu ingat bahwa kamu harus mendiskusikan semuanya denganku dulu lain kali. Gerald tidak ingin membicarakannya lagi dan juga tidak ingin menyalahkan Yan untuk apapun. Jadi, dia hanya mengingatkan yang terakhir. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik. Lebih penting lagi, itu bukan hal yang sulit untuk ditangani Gerald. Dan yang paling penting adalah dia ingin mendapatkan apa yang dia cari. Itulah alasan dia mengambil pekerjaan itu. Baik, aku akan melakukannya. Gerald. Yan dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Yan merasa senang karena Gerald tidak banyak menyalahkannya. Dia baru saja terkejut. Berpikir bahwa Gerald akan sangat marah padanya. Baiklah. Aku akan pulang dulu. Anda tetap berhubungan dengan Tai Lamano. Beritahu saya tentang waktu keberangkatan di muka. Aku akan kembali dan bersiap-siap untuk itu. Setelah itu, Gerald mengingatkan Yan. Oke, tentu saja, Gerald. Yan mengangguk dan menanggapi dengan patuh. Karena itu, Gerald meninggalkan rumah dan kembali ke kantornya. Tak lama kemudian, dia kembali ke kantornya. Ketika dia masuk, Ray dan Yersa sedang belajar di meja. Dan Juno sedang bermain dengan ponselnya di samping mereka. Bagaimana itu? Bagaimana kemajuanmu? Gerald bertanya kepada mereka saat dia masuk. Saudara Gerald, kamu kembali. Ketika Ray melihat Gerald, dia berdiri dan tersenyum padanya. Brother Gerald, Miss Zone mengajari kami beberapa pengetahuan dasar tentang dunia spiritual. Saya belajar segalanya tentang dunia spiritual, jiwa, dan hantu. Ray segera melaporkan kemajuannya ke Gerald. Setelah Gerald mendengar itu, dia mengangguk puas. Bagus, tidak buruk. Baiklah. Mari kita rapat. Gerald menjawab Ray dan menyarankan pertemuan dengan mereka semua. Mereka berempat duduk mengelilingi meja. Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Saya baru saja berada di tempat Yan. Dan saya akan segera pergi ke Gunung Dakrion bersamanya. Gerald memberitahu ketiganya. Gunung Dakron. Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke sana? Bukankah itu hanya objek wisata? Juno terkejut saat mendengarnya. Jadi, dia langsung bertanya dengan bingung. Ya kau benar, ini memang menjadi daya tarik wisata. Tapi kali ini, kami bekerja sama dengan Sun Group untuk menemukan gua tersembunyi di gunung. Gerald tidak menyembunyikannya dari mereka dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Sekarang Ray dan Yersa ada di tim. Mereka perlu tahu segalanya. Grup Matahari, bagaimana Yan terlibat dengan mereka? Juno terkejut sekali lagi. Dia tidak menyangka Yan akan berhubungan dengan Sun Group. Mengenai Sun Group, Juno juga sangat menyadari bisnis mereka. Saudara Gerald, Sun Group ini bukan perusahaan yang layak. Mereka menjalankan bisnis yang layak secara dangkal. Tetapi mereka terlibat dengan bisnis lain secara rahasia. Ray mengingatkan Gerald tentang itu. Hah, Anda tahu tentang ini? Mendengar nada bicara Ray, Gerald bertanya dengan curiga. Dia tidak tahu bahwa Ray juga tahu tentang bisnis Sun Group yang sebenarnya. Tentu saja, tidak ada orang yang tidak tahu tentang grup Matahari. Hanya saja mereka tidak mau mengungkapkannya. Ray mengangguk dan berkata, "Yah, kamu benar. Tapi kali ini, aku tidak punya pilihan. Saya perlu mencari sesuatu yang sangat penting di sana. Jadi saya hanya bisa bekerja dengan mereka." Gerald menjelaskan tanpa daya. "Kakak Gerald, kalau begitu aku ikut denganmu." Ray langsung melamar. Gerald melirik Ray tetapi tidak langsung menyetujuinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.